Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kesembuhan, ketutupan dari kekurangan, dan jangan keluar dari permasalahan hidup. Tidak lupa kita jangan kita dalam keadaan suka dan duka. Sedih maupun gembira, riba maupun marah, lawan dan salam didoakan kepada Nabi kita Muhammad, istri beliau, sahabat dan umat Islam seluruhnya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sesuatu itu dianggap berharga jika memiliki nilai yang besar bagi manusia. Jika nilai tersebut hilang, maka manusia akan merasa sedih dan sedih. Semakin seseorang menganggap apa yang dia miliki tersebut berharga, maka semakin sedih dan sedih juga yang dianggap berharga itu hilang darinya. Memang sesuatu merugikan kita adalah sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan bisa menjadi kita sedih dan gundah gulana. Tidak sedih di antara manusia yang imannya tipis harus berputus asa karena kerugian yang telah menimpanya. Hari ini banyak orang yang merasa rugi saat harta yang dia miliki lekas darinya, atau merasa gundah gulana dan sedih saat orang yang dia cintai hilang dari sisi mereka. Atau juga ada yang merasa benar-benar merugi saat jabatan yang diusahakan diizinkannya hilang darinya dan diambil orang lain. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita berbagai kerugian yang dialami manusia serta cara menjauhinya. Kerugian yang paling besar adalah saat kerugian tersebut menimpa agamanya, saat seseorang tersebut pada perbuatan dosa dan maksiat, ibadah kepada Allah terasa hampa dan tidak merasakan kelebihan sama sekali. Kerugian ini adalah kerugian yang paling buruk karena baik buruk di seseorang sangat mengaruhi kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Di antara sebab kerugian seseorang pada kehidupan akhirnya di antara ini adalah bukan kerugian dan keburukan pada kehidupan seseorang. Allah Ta'ala telah berfirman, "Faman yattakhidh asy-syaitana waliyya min duni Allahi faqad khasira khusranan mubina." Yang artinya, barang siapa menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 119. Imam Asy'ari berkata, kerugian mana yang lebih besar dibandingkan orang yang merugi agamanya dan di dunia karena dibinasakan oleh kemaksiatan dan kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia mendapatkan kesengsaraan yang abadi dan hilang dari kesenangan yang abadi. Setan selalu mengajak untuk mendustakan hari akhir Al-Quran dan kebenaran, mengajak manusia untuk bersenang-senang terhadap kehidupan dunia dan lalai terhadap akhirat. Tidak hanya itu, setelah mengkader para walinya untuk menjadi penyuluh-penyuluh kebatilan dan para penolong musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Jika kita tanyakan kepada kaum muslimin, apakah setan menjadi musuh kita atau teman kita? Pasti mereka menjawab, setan adalah musuh kami. Setelah mengapa mereka masih senang terhadap setan dan mengikuti langkah-langkahnya? Mungkin karena kebodohan mereka atau nafsu mereka yang lebih untuk mengikuti setan. Seorang itu tidak jauh dari teman dekatnya. Jika dia memilih teman dekat yang baik, maka kebaikan akan menular pada dirinya. Sebaliknya, jika dia memilih teman dekat yang buruk, dia pasti akan tertular buruknya. Allah Ta'ala berfirman, artinya, dan demikian tetaplah bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang dia hadapan dan dia
belakang mereka, dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Quran Surah Fussilat ayat 25. Yang dimaksud dengan yang ada di hadapan ialah nafsu dan kelezatan di dunia yang sedang dicapai. Sedang yang dimaksud dengan di belakang mereka ialah angan-angan ini dan cita-cita yang tidak dapat dicapai. Sedangkan taat kepada orang-orang yang merugi adalah kerugian yang besar. Maka lihatlah betapa banyak kaum muslimin hari ini yang menanti orang-orang kafir dan munafik. Padahal mereka yakni bahwa orang-orang kafir dan munafik adalah orang-orang yang Yahudi. Allah Ta'ala telah berfirman kita manusia, kita semua dalam ayatnya. Kemudian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum wa tanqalibu khasirin. Artinya, orang-orang yang beriman, jika kamu menanti orang-orang yang kafir, itu niscaya mereka menganjurkan kamu berbelakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Imran ayat 149. Tidak ada jalan lain jika kita ingin menjauhi kerugian seluruhnya. Kita menjauhi teman-teman yang buruk. Dan bahkan manusia mereka jika mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Sebab kerugian yang ketiga tersibukkan dengan harta dan anak sehingga lupa terhadap berbagai kewajiban yang harus ditunaikan. Allah Ta'ala berfirman tentang hal ini dalam Al-Quran. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kamu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surah Munafikun ayat 9. Pada ayat tersebut Allah Ta'ala meringankan hamba-hambanya yang beriman untuk berbaca mengingatnya, karena hal tersebut merupakan sebab memperoleh keberuntungan dan kemenangan. Serta kebaikan yang banyak, dia juga melarang kita untuk tidak menginfakkan dengan harta dan anak hingga melalaikan diri. Hingganya mencintai harta dan anak adalah fitrah setiap orang akan, tetapi jika lebih mengutamakan dibandingkan kecintaan pada Allah akan mengakibatkan kerugian yang besar. Memang harta dan anak adalah sesuatu yang indah, tapi janganlah kecintaan kepada keduanya melalaikan kita dari ibadah. Karena memang Allah menguji setiap hamba dengan harta dan anak tersebut. Bagi orang yang lulus dalam ujian tersebut, Allah akan memberikan balasan surga. Sedangkan yang tidak lulus, bagi mereka kerugian yang besar. Di antara bentuk meremehkan salat adalah tidak melaksanakan pada waktunya, menunda salatnya hingga hampir habis waktu salat tersebut, atau juga mereka yang tidak dengan tumanina tidak meluruskan punggung saat rukuk dan sujud. Salat dengan cepat seperti air yang masuk dan bentuk lain kali meremehkan salat bagi orang laki-laki adalah tidak melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dan kerugian, dan kita memohon kepadanya keikhlasan dalam setiap ucapan
kita serta dikuatkan di atas kebenaran hingga ajal menjemput. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqallahu ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibal sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa idhkum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum fadhkurullaha bihamdihi wa yazidukum fadhkuruhu min fadlihi wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salam.